Institution, secara de facto shoplifting tuh udah jadi legal di sana, udah legal di Amerika. Shoplifters making their way through the aisles, helping themselves to whatever they want, then walking out. Ambil aja barang-barang yang harga $1, $2 buat kebutuhan sehari-hari lu, ya tetap aman kan itu kan. Ini cukup banyak nih yang minta bahas ini nih. Apa benar di Philadelphia bakal ada undang-undang baru yang bikin maling nggak bisa dihentiin sama selain aparat? Ya kalau kita ikutin berita beberapa bulan ke belakang, Philadelphia tuh kan emang lagi rame lagi ya, gara-gara kasus penjarahan ke toko-toko di sana. Mulai dari official store-nya Apple, Nike, sampai supermarket tuh semuanya dijarahin tuh. Makanya yang rame jadi Philadelphia, padahal ternyata buat masalah aturan yang aneh ini, ada lagi nih yang lebih aneh dari Philadelphia. Malah ada kota yang sampai disebut sebagai surganya pencuri. Dan ini kota yang terkenal banget nih. Kacau juga ya. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas tren shoplifting di Amerika. Sama nanti kita bahas juga, apa bener di Philadelphia tuh ada rencana undang-undang baru yang bikin maling dan penjara tuh makin leluasa. Atau justru malah sebaliknya. Di Learning by Googling. Ya, ini menurut gue tuh emang masalah yang unik banget sih. Buat logika gue, ya aneh sih ini. Gimana nggak aneh coba? Di Amerika, khususnya di negara bagian California, masyarakat, bahkan aparat keamanan di sana tuh nggak bisa nangkep maling. Apalagi sampai ditindak, itu nggak boleh tuh. Tipe malingnya tuh kebanyakan kalau istilahnya di sana tuh shoplifting, ngutil barang-barang di toko gitu. Nah itu nggak bisa ditindak tuh. Ini kan gila ya, tindakan yang jelas-jelas kriminal loh ini loh, malah nggak bisa ditindak. Sampai-sampai saking banyaknya, saking seringnya kejadian-kejadian begini yang nggak ditindak, kalau menurut Hoover Institution, secara de facto shoplifting tuh udah jadi legal di sana, udah legal di Amerika. Buat yang mungkin belum ngerti de facto tuh apa, kalau dalam konteks kejadian ini, jadi ya secara tertulis tuh nggak ada tuh ditulis kalau shoplifting sekarang legal, nggak ada. Tapi ya kenyataannya kayak gitu, kenyataannya semacam kayak gitu, kayak didimin aja, kayak dilegalin aja. Makanya disebutnya secara de facto shoplifting tuh udah jadi legal di sana, disebutnya begitu. Bahkan kalau menurut Wall Street Journal, San Francisco, kota dengan populasi tertinggi keempat di California, di sana tuh disebutnya udah sebagai surganya para shoplifter, surganya para maling, surganya para pencuri. Soalnya ya tadi, orang-orang di sana bisa dengan bebas tuh masuk ke toko, bahkan kadang ada yang sambil naik sepeda, terus mereka ngambilin barang yang ada di toko tadi. Terus mereka pergi aja gitu, tanpa bayar, tanpa takut ditindak. Dan masih menurut Wall Street Journal disebut kalau pencurian di toko-toko di San Francisco tuh udah 4 kali lebih banyak daripada di kota manapun di Amerika. Bahkan saking banyaknya nih disebut juga kalau kita googling shoplifting in San Francisco. Enter. Itu kita bisa nemuin lebih dari 100.000 kasus shoplifting di sana, baik dalam bentuk tulisan maupun video. Edan banget ya. Dan sedihnya gara-gara banyak kejadian shoplifting ini, jadi banyak banget tuh bisnis retail yang terpaksa nutup cabangnya di San Francisco karena takut dibalingin terus. Takutnya nantinya malah tekor kan mereka kan. Ya masuk akal sih ya, daripada beresiko kan, mending tutup aja udah sekalian. Ini kenapa malingnya didiamin? Kalau menurut Hoover Institution disebut, di negara bagian California, ada aturan yang nyebut kalau tindakan pencurian yang mengakibatkan kerugian di bawah $950 itu tuh cuma dianggap sebagai perilaku tidak baik, bukan tindakan kriminal. Jadi batas nangkepnya tuh itu ya, barang-barang yang lu ambil tuh kalau dijumlahin totalnya harus kurang dari $950. Kalau ternyata lebih 951 atau 950 lebih 5 sen misalnya, nah itu lu bisa ditangkap tuh. Dan karena aturan ini juga, makanya kebanyakan mereka tuh kan nyolongnya, nyurinya, ngutilnya tuh kan di retail-retail atau di minimarket gitu ya. Karena di situ kan mereka kan bisa ngambil banyak tuh, tapi nilainya kurang dari $950. Ambil aja barang-barang yang harga $1, $2 buat kebutuhan sehari-hari lu, ya tetap aman kan itu kan. Dan karena nggak diklasifikasi sebagai tindakan kriminal, polisi di sana juga jadi nggak punya hak buat nangkap maling-maling ini. Atau kalaupun mereka ditangkap sama polisi, endingnya mereka bakal gampang banget bebasnya. Karena jaksa juga nggak bisa nuntut mereka. Terus juga kalau ada yang maling gini, kalau ada yang shoplifting gini, penjaga tokonya juga biasa diem aja tuh. Soalnya mereka juga nggak mau ngambil resiko. Apalagi beberapa tahun lalu sempat ada kan pegawai apotek Rite Air yang dibunuh waktu mau nyetop 2 shoplifter. Jadi ya daripada gue mati padahal barang yang mereka ambil nggak seberapa kan, ya udah diem aja gue. Terus juga selain itu, kalau ada konfrontasi di dalam toko, itu kan berpotensi ngerugiin nggak cuma si pegawai,
tapi juga pelanggannya kan. Bisa membahayakan nyawa pelanggannya juga kan. Makanya biasanya pegawai tokonya juga udah dikasih perintah tuh sama atasannya tuh. Kalau di toko kita ada shoplifting, ya udah, diemin aja udah. Daripada nanti makin runyam, diemin aja udah. Biarin aja dia ngambil. Dan kalaupun ada shoplifter yang ngambil barang melebihi batas minimal, ngelebihin 950 tadi, itu pun biasanya bakal tetap didiemin sama pegawainya. Karena kalau mereka bertindak sendiri, kayak, wah ini ngambilnya udah lebih dari 950 nih, mampus lu, maling lu, abis lu. Intinya kalau mereka bertindak, kayak ngajar si pengutil sampai bonyok misalnya, itu tuh ada potensi malah si pegawai yang dituntut sama si malingnya. Jadi ya tetap mending tunggu polisi aja, lu lapor terus balik lagi, diem aja udah. Karena ya kalau polisi kan ada body cam ya mereka ya, semua bukti kerekam di situ. Beda sama pegawai toko, mau buktiin apa coba? Ini enak banget buat malingnya ya. Customers at this Walgreens at 16th Avenue and Geary Boulevard say this is a distressingly common sight. Shoplifters making their way through the aisles, helping themselves to whatever they want, then walking out. I have seen people actively grabbing stuff off the shelves and walking out the door. Nah, tapi walaupun shoplifting ini tuh terjadi di banyak wilayah di Amerika, tapi akhir-akhir ini yang ramenya tuh di Philadelphia ya. Jadi rame karena satu kejadian. Kejadian apa? Ini kalau lu ngikutin berita 2-3 bulan ke belakang, gue yakin pasti lu sempat nemu tuh berita soal kasus penjarahan yang terjadi di Amerika Serikat. Khususnya di kota Philadelphia. Banyak banget toko-toko di sana yang disamperin puluhan orang yang tiba-tiba ngerusak pintu, jendela, dan pastinya ngambilin barang-barang di dalamnya. Dan toko-toko yang dijarah ini tuh macem-macem ya. Mulai dari tokonya Apple, Lululemon, Foot Locker, toko-toko minuman keras, sampai apotek yang ngejual ganja medis. Itu juga dihajar sama mereka. Ya, ini jatuhnya udah bukan shoplifting lagi sih, ini sih udah shop looting ya jatuhnya ya. Emang ngejarahnya alasannya apa? Kalau menurut CBS News, aksi penjarahan ini tuh terjadi nggak lama setelah ada aksi demonstrasi damai nuntut keadilan buat Eddie Irizarry, warga sipil yang tewas ditembak sama polisi setempat. Ini emang kasus Amerika banget sih ya, yang begini-begini tuh ya. Polisi ngebunuh warga sipil tuh, entah kenapa kayak banyak banget ya di Amerika ya. Nah, yang bikin eskalasinya meningkat cepat nih, di hari itu digelar persidangan yang akhirnya mutusin si polisi yang nembak Irizarry itu dibebasin dari segala tuntutan. Dan di sini selama persidangan tuh demonya emang udah berlangsung ya, emang udah ada demonya. Nah, pas diputusin si polisi nggak bersalah, beberapa jam setelahnya mulai deh tuh muncul orang-orang yang ngelakuin aksi penjarahan ke toko-toko di Philadelphia. Bahkan penjarahannya tuh nggak cuma di malam itu, aksi penjarahannya tuh sampai berlanjut ke malam berikutnya. Now at 4, city stores ransacked for a second straight night. Looters targeted more than a half a dozen businesses in several neighborhoods early this morning, leaving devastated owners to pick up the pieces. Dan beda sama shoplifter yang biasa didiemin, ini mereka ditangkap-tangkepin nih. Masih menurut CBS News, selain pelaku-pelaku yang berhasil ditangkap di lokasi pas lagi ngejarah, setelah beberapa hari kemudian pun dilakuin pengejaran ke pelaku-pelaku yang kabur. Dan akhirnya total ada sekitar 70-an orang yang berhasil ditangkap sama aparat Philadelphia terkait aksi penjarahan yang terjadi di sana. Mereka dikenain pidana soal aksi pencurian, perampokan, perusakan, dan penadahan barang hasil curian. Dan salah satu pelaku utama dari aksi ini tuh doi nih, Dejia Blackwell atau panggilannya Meatball. Wanita umur 21 tahun yang dianggap sebagai orang yang nginfluence orang-orang buat melakukan penjarahan. Jadi ya, provokator utamanya lah dia bisa dibilang lah. Jadi si Meatball ini, dia nih sambil ngejarah, sambil ngeluting, dia tuh sambil live. Dan sambil live itu seenggaknya dia tuh melakukan penjarahan ke 7 toko berbeda. Edan, banyak amat. Jadi ya gitu, sambil dia live, sambil dia ngejarah pindah-pindah toko, sambil dia juga ngajak orang-orang yang nonton buat ikutan. Halo gengs, yuk ngejarah yuk, banyak nih, aduh. Mana lagi ya nih? Yuk, jangan lupa yuk, nih udah toko ke-6 nih, yuk join yuk. Hihi. Ini sejujurnya gue ada rasa-rasa kagum ngeliat multitaskingnya sih. Cukup produktif juga loh ini masuknya loh. Nah, yang nyebelin dari kejadian ini nih, kalau menurut keterangan resmi kepolisian Philadelphia, disebut aksi penjarahan ini tuh sama sekali nggak ada hubungannya sama aksi demonstrasi damai yang ngebela Eddie Irizarry tadi. Jadi kalau menurut aparat, para pelaku penjarahan ini tuh mereka tuh sengaja pakai momentum demo buat ngasih kesan biar seakan-akan aksi penjarahan ini tuh bagian dari aksi protes. Padahal nggak sama sekali. Bahkan menurut polisi, para penjara ini mereka nggak ikut demonya loh, cuma ikut ngejarahnya doang. Ini ngeselin banget ya. Ini kampret loh ini loh, demonstrasi nuntut keadilan malah dicemarin sama tukang looting. Kalau gini yang demo namanya jadi jelek kan. Dinilainya sama orang awam ini demo meresahkan nih. Padahal yang bikin meresahkan ya orang-orang yang nggak bertanggung jawab.
yang cuma ngedompleng dan manfaatin aksi demo buat alasan berbuat kriminal. Orang-orang yang justru nggak ikut demo malah mereka kan. Breaking news to get to tonight. Video showing people breaking into stores right in Center City, Philadelphia. Officers saying these people were not part of the protesters who were upset following a judge's dismissal of all charges against former Philadelphia police officer Mark Dial. Nah terus mungkin yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa yang di Philadelphia bisa ditangkap sementara yang di California enggak? Nah ini ada beberapa faktor nih. Pertama, skalanya jelas beda. Yang di Philadelphia itu udah jelas bukan shoplifting tuh, udah bukan mutil lagi tuh, udah ngejarah tuh kan. Terus kan kalau shoplifting mereka masuk toko, ambil, cabut, nggak ngerusak apapun. Nah, ngejarah, masuknya aja pakai mecahin kaca kan. Terus juga kalau mau diukur pakai minimal 950 US dollar tadi, kemungkinan yang ngejarah nih nominalnya udah lebih dari segitu ya. Makanya kuat banget nih alasan buat nangkap mereka. Tapi ya sebelum ada penjarahan ini pun, kalau kita ngomongin aksi kriminal, Philadelphia tuh kan emang udah terkenal sebagai tempat yang nggak aman kan. Kalau menurut Neighborhood Scout disebut, indeks kriminalitas di Philadelphia tuh lebih tinggi dari indeks kriminalitas Amerika Serikat dan negara bagian Pennsylvania. Total nilai indeksnya Philadelphia tuh cuma 8 dari 100. Jadi skalanya tuh 0 tuh paling nggak aman, paling belangsak, 100 paling aman. Nah, Philadelphia mereka cuma 8. Ini kan ancur-ancuran banget ya. Terus ditambah lagi dengan adanya pecandu-pecandu yang udah kayak zombie yang udah pernah kita bahas di video ini. Makin mencekam deh ini kota. Tambahan dikit, kalau menurut Apple Bauman Associates disebut gak usah ngeluting, gak usah ngejarah. Shoplifting di Philadelphia aja tuh masuknya melanggar hukum loh. Hukumannya lu bisa didenda atau bahkan dipenjara kalau ketahuan ngutil barang. Dan kalau menurut Lento Law Firm Criminal Defense disebut, seberapa berat hukuman shoplifting di Philadelphia tuh bakal tergantung seberapa besar nominal barang yang lu ambil. Kalau harga barangnya kurang dari $150, ya lu itu paling cuma dipenjara 90 hari sama denda $300 aja. Tapi kalau harga barang yang lu ambil di atas $150, itu hukuman penjaranya tuh bakal 2 tahun dan dendanya tuh bahkan nyampe $5.000 loh. Ini jauh amat ya jaraknya ya. Dan yang paling parah tuh kalau jumlah barang yang lu kutil udah lebih dari $2.000. Itu hukumannya maksimal 10 tahun penjara sama denda $15.000. Dan yang kocak di sini si Lento Law Firm ini sambil dia nerangin ini, dia tuh sambil ngiklanin jasa jadi pengacara shoplifter yang ketangkep biar bisa lolos dari segala tuntutan gitu. Ini ngaco anjir. Makanya dengan banyaknya kasus kejahatan di Philadelphia ini, isu ini tuh sekarang tuh jadi topik pembicaraan serius di ranah pemerintahan. Tindak tanduk pencuri, penjara, dan sejenisnya tuh pengen diketatin aturannya. Misalnya, waktu pemilihan wali kota baru di sekitar bulan April kemarin. Di situ, para calon wali kota Philadelphia tuh pada debat soal perlu enggaknya kebijakan stop and freeze. Kebijakan apa tuh? Simpelnya, ini tuh kebijakan yang memungkinkan polisi buat ngehentiin dan ngegeledah seseorang cuma berdasarkan kecurigaan mereka doang. Jadi misal nih, lu lagi jalan kaki atau bisa juga naik mobil lah. Lu di situ nggak ngapa-ngapain, tapi gelagat lu menurut polisi mencurigakan. Nah itu si polisi berhak tuh dia tuh buat ngehentiin lu dan ngegeledah lu. Ya sebenarnya aturan ini di satu sisi tuh bagus ya, buat nyegah terjadinya tindakan kriminal. Karena kan tadi kan, polisinya dibolehin ngegeledah duluan sebelum si penjahat melakukan aksinya. Jadi ya sebenarnya buat pencegahan ini tuh bagus banget. Dan di Amerika sendiri aturan ini udah diberlakukan di beberapa negara bagian. Kayak Florida, Ohio, Texas, Michigan, Kansas, Alabama, ya banyak lah pokoknya. Cuma sayangnya di sisi lain, aturan stop and freeze ini juga nggak lepas dari kontroversi nih. Apalagi di beberapa kasus, penerapan aturan ini tuh malah salah sasaran. Malah ngebikin orang yang nggak bersalah jadi dicurigain, jadi dijatuhin hukuman, bahkan sampai meninggal. Terus juga kalau menurut The Philadelphia Inquirer disebut, data yang dikumpulin di Philadelphia nunjukin kalau penerapan stop and freeze yang dulu pernah diterapin di sana tuh malah kebanyakan nyasar warga kulit hitam dan coklat. Dan waktu itu jumlahnya tuh bener-bener timpang banget ya, bener-bener jauh nih. Jadi waktu itu yang dulu polisinya tuh curiganya tuh lebih karena rasnya ya, bukan karena tindak tanduknya. Terus juga kalau menurut American Civil Liberty Union disebut di tahun 2020, dari semua penggeledahan yang dilakukan di tahun itu, cuma 3%-nya doang yang bener ngebuktiin kalau orang yang digeledah tuh ngebawa senjata api. Jadi ya aturan ini banyak dinilai nggak efektif, soalnya di lapangan faktanya masih banyak orang yang punya senjata api yang keliaran tanpa pernah digeledah. Jadi ya kayak nggak guna aja udah kebijakan ini. Ya lu bayangin dari seluruhan tahun 2020 kan, dari semua penggeledahan yang dilakukan yang bawa senjata api cuma 3%-nya loh. 5% aja nggak nyampe loh anjir loh. Jadi ya buat apa coba ini? An Action News investigation found Philadelphia police stopped 3 million pedestrians and drivers over the past 6 years. Roughly 70% were black.
Blacks make up about 40% of the population in the city. Terus selain aturan stop and freeze, beberapa anggota Dewan Kota Philadelphia juga mulai banyak yang sepakat soal pengetatan aturan dan hukuman terkait pecandu obat-obatan terlarang. Dan salah satu yang ngebet banget soal ini tuh doi nih, Quetzy Lozada, anggota Dewan Kota yang juga perwakilan dari wilayah Kensington. Jadi Lozada ini ngusulin buat secepatnya nanganin peredaran obat-obatan terlarang di Philadelphia. Khususnya di wilayah Kensington yang emang udah terkenal sama zombie-zombie pecandunya kan. Menurut dia, masalah narkotika di sana tuh emang butuh pendekatan berbasis hukum yang lebih tegas. Jadi idenya dia nantinya si pecandu tuh bakal dimasukin ke yang namanya tuh istilahnya tuh pusat stabilisasi. Dan di situ si pecandu disuruh milih, mau dapat treatment jangka panjang atau ya masuk penjara aja udah. Tegas tuh dua itu doang pilihannya. Jadi ya masalah narkotika ini kalau menurut Lozada emang harus dikerasin sih. Apalagi bisnis obat-obatan terlarang di wilayah dia tuh punya nilai sampai miliaran US dollar. Menurut Lozada di belakangnya pasti ada nih orang-orang yang gerak buat nyari cuan dari obat-obatan terlarang ini. Makanya menurut dia kalau kotanya nggak tegas nantinya mereka tuh bakal kalah sama para pencari cuannya, sama para pengedarnya. Bakal makin runyam kalau udah begitu kan. Makanya menurut doi satu-satunya cara nanganin masalah ini ya lewat penegakan hukum yang serius. Tapi ya tetap di sini ada aja nih kubu yang nggak sepakat sama ide ini, termasuk wali kota Philadelphia-nya sendiri, Jim Kenney, yang lebih setuju dengan cara yang lebih humanis. Apalagi dulu waktu aturan ketat soal pecandu di Philadelphia tuh sempat diterapin, waktu itu penjara-penjara di sana langsung jadi over capacity tuh, jadi kebanyakan orang. Endingnya pusing lagi pemerintahnya. Kalau dulu pemerintahnya pusing ngelihat pecandu di mana-mana, nah sekarang ketika semuanya udah dikumpulin di penjara, itu pemerintahnya ternyata ya tetap pusing. Mikirin ngurus orang-orang ini gimana caranya, budgetnya nggak ada mungkin kan. Tapi ya dengan ngelihat keadaan kotanya sekarang, ini kocak juga sih. Pemerintahnya masih lebih prefer cara yang humanis loh. Padahal di jalannya zombinya makin banyak. Terus ada juga nih, rancangan aturan-aturan baru, usulan aturan-aturan baru yang menurut gua sebenarnya masuk akal. Tapi tetap ada lucu-lucunya dikit nih. Kayak misalnya pelarangan make topeng ski. Sebenarnya ini masuk akal. Soalnya kalau lu ingat di kasus penjarahan tadi, kebanyakan pelakunya tuh kan emang nutupin muka mereka make topeng ski ya. Biar identitas mereka tuh gak diketahui. Dan emang tindak kejahatan di sana tuh sering diasosiasikan sama penggunaan topeng ski ini. Nah karena alasan inilah jadinya penggunaan topeng ski di tempat-tempat umum, kayak di tempat penitipan anak, sekolah, taman, sampai gedung-gedung milik pemerintah, itu tuh jadi dilarang. Dan buat yang ketahuan melanggar, yang ketahuan tetap pakai topeng ski di tempat umum, dia tuh bisa langsung dijatuhi denda sampai 250 US dollar. Duit segini anjir, gara-gara pakai topeng ski doang. Sayang banget ya. Terus yang menurut gue kocak tuh ini nih, aturan pelarangan food truck. Jadi food truck yang banyak beroperasi di kawasan Fishtown, Philadelphia, mereka tuh dianggap nggak mematuhi aturan terkait parkir, kebersihan, sama jam operasi. Dan walaupun aturan ini masih di tahap pengusulan, tapi udah banyak tuh orang yang nolak gagasan ngelarang food truck ini. Soalnya orang mikirnya ngapain sampai dilarang? Kalau alasannya cuma kayak tadi kan cukup ditertipin aja kan. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana nih? Apakah aturan-aturan tadi bakal efektif buat neken tingkat kriminalitas di Philadelphia? Atau enggak? Silakan komen. A proposed food truck ban is serving up controversy in Fishtown. It targets one of the busiest areas in the neighborhood. Supporters of the crackdown say the food trucks have disregarded the rules and regulations for far too long. Those against it say the food trucks bring a special flair to Fishtown. Oke, sekian review kali ini tentang shoplifting di Amerika. Jadi ya itu ya, bakal tetap didiemin selama nggak lebih dari 950 US dollar. Ini kan batas minimalnya lumayan tinggi ya sebenarnya ya. Sama tadi kita bahas juga perlutingan Philadelphia, dan kalau dibilang rancangan undang-undang barunya bakal lebih memudahkan pencuri, gue nemunya malah enggak tuh, malah mau diperketat sama mereka, walaupun ya tetap semuanya tuh masih usulan-usulan, masih rancangan-rancangan. Kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin nggak ada video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!